boleh pakai headset juga atau nanti volumenya digedein ya, Cuan Troopers. Nah, eh Ko Arfan, ini menarik banget nih kalau kita lihat market Ya, hari ini. Kita minusnya mau 1% nih di akhir-akhir nih kok. Ini bener-bener nggak sih gara-gara global sentiment? Tapi kalau kita lihat global sentimentnya kayaknya sekarang udah baik-baik aja nih. Di US udah hijau nih. Udah balik lagi loh ke 30.000 Dow Jones. Kita nyusul nggak nih atau gimana nih? Ko Arfan, pandangannya dong nih. kalau US sih masih berat saya bilang. Jadi yang terjadi 2 hari ini, kalau hari ini lancar ya di US, saya bilang kemarin itu adalah short covering, ada short squeeze, orang Mhm. udah kebanyakan nge-short, terus tiba-tiba ibarat gini Daniel ibaratnya. Iya, Semua orang ngantri keluar dari satu pintu, udah ngantri, desak-desakan mau keluar kan mau itu semuanya yang nge-short tuh. Terus oke. tiba-tiba ada panzer yang lewat kan digilas semua. Ya udah akhirnya terbang semua orang kan kaget, semua orang short squeeze semua, semuanya kena Betul. kena margin call saya bilang. Itu satu on Oh, US. Saya oke. bilang US itu belum stable on the economy Mhm. ya. Tapi kalau Mhm. dari marketnya US, saya bilang marketnya US di sini-sini aja, sideways dengan Mhm. rentang yang lebar. Mhm. Di sini-sini aja lah, orang nge-short, terus short covering. Mhm. Saya rasa nggak bisa turun banyak US, saya rasa Iya, ya, iya, saya nggak iya, tahu. iya, iya. Oh, oke, oke, Tapi oke, oke. tapi sideways dengan rentang yang lebar. Mhm. Nah, ini menarik nih yang tadi Ko Arfan bilang short covering itu maksudnya dan juga terjadi short squeeze, berarti ini nih kayak sengaja sengaja gitu ya, maksudnya ya dibuat turun dulu gitu ya kalau di US untuk menutup banyak posisi itu, baru kemudian nanti posisinya dibalikin naik lagi gitu ya maksudnya ya kok ya. Ya, kurang lebih lah, karena kebanyakan orang yang nge-short, tiba-tiba kalau tiba-tiba ada Heeh. yang beli dalam jumlah banyak, marketnya kuat, Iya, semua yang posisi short kan merah semua kan, kaget. iya, iya. Tuh. Oh, oke, 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 oke. Nah, akhirnya kan Kayak ini gini lah, Den, market, paling gampang, Daniel. iya, heeh, Em, Kamu lagi nggak punya barang sama sekali nih, nol. iya, iya, Terus tiba-tiba marketnya naik 3%, panik nggak? panik. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Itulah yang namanya short squeeze. Oh, oke, 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 siap, siap. Nah, oke, oke. Ini mungkin para cuan troopers juga bertanya-tanya ya. Kan soalnya kemarin kalau tiap kali saya ngobrol bareng Ko Arfan pasti ada Cik Jess. Tapi hari ini kita bakal puas nih nanya-nanya ke Ko Arfan, ya founder dari Porto.id. Jadi para cuan troopers pertanyaannya langsung dimasukin ya ke kolom question and answer. Boleh juga lewat kolom komentar, tapi mendingan di kolom Q&A ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung kita naikin nih. Karena menarik kalau kita lihat gerak market di pekan kedua ini udah hari ke-6 kita merah terus nih. Ko Arfan nih, gimana nih kok minggu depan ini lanjut nggak nih? Indonesia. Kita udah hari Indonesia udah ke-6 enam ya hari ya tadi. merah terus ya? Udah 6 hari ya dari Jumat lalu loh kita merah tanggal 7, 10, 11, 12, 13, 14 itu merah semua. Ini despite kita punya makroekonomi bagus kayak PMI kita bagus, terus nanti juga minggu depan kan ada laporan neraca dagang ya walaupun dibilang neraca dagangnya itu akan masih masih surplus tapi berkurang surplusnya. Tapi kan setidaknya masih positif gitu. Tapi justru kita itu malah dilepas terus nih sama investor asing. Wah, ini ada komen dari Cik Jess nih. Semangat, kenapa Om Bot bisa ganteng gini ya? Ya, tambah semangat nih. Kalau nggak ada Cijes yang nonton sedikit, jadi kita bisa bisa ngomong ini sebebas-bebasnya. Siap, Kalau yang siap, ngomong siap. banyak kan Oke. ntar gimana-gimana gitu kan. Iya, 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 siap, siap. Ada gatekeepernya. Oke, itu juga soalnya ada yang nanya apa perlu saham di cut loss gitu. Kita pegang cash dulu di kondisi kayak gini. Ini kita butuh arahan nih dari Ko Arfan gimana kok? Oke, kita bahas Indonesia dulu ya. Iya. Indonesia on trade balance kalau dibilang surplusnya tinggi, memang tinggi, tapi kalau dibilang month on month-nya turun, yang sebelumnya 5,7 billion sekarang konsensusnya 4,8, Mhm. saya bilang itu seasonal.
Oke. ya, cyclical seasonal aja. Tiap bulan itu kan jumlah ekspor impor kita terkadang nggak tentu ya. Saya Iya. bilang kalau tiap bulan bisa di atas 4 billion itu sudah tinggi sekali. Mhm. Saya bilang Indonesia itu nggak ada masalah, cuman memang karena sentimen global, Indonesia juga year to date performance-nya masih masih one of the best. Jadi saya bilang sangat wajar kalau agak dijualin ya. Mhm. Saya bilang sangat wajar. Hari ini kan foreign net sale-nya 400 miliar. Iya. Itu satu. Kalau mesti gimana sekarang ini, ada beberapa school of thought, ada beberapa mazhab nih Daniel nih. Ada mazhab yang mau ekstrim, pegang cash semua, silahkan. Ada mazhab yang bingung, pasti ada yang bingung. Ada mazhab yang ini, kalau ini menarik nih saya bilang. Lebih baik saham-saham yang dinilai bagus, biarpun merah, pegang aja. Tapi saham-saham yang toxic, yang kelihatannya udah salah, buang-buangin. Jadi Oke, 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 oke. biasanya sih Ada begitu dua. ya. Biasanya kalau memang lagi merah tuh biasanya saham-saham yang jelek-jelek tuh buang-buangin aja dulu. Kalau saham-saham yang bagus memang biasanya akan rebound. Yang blue chip dong berarti ya bisa coba. Kalau misalnya kita udah terlanjur ngambil dan minus, tapi dia blue chip, kita masih boleh dong ya nambah-nambah gitu ya. Betul, Misalnya kalau betul. kita lihat kan dari emiten blue chip BRI kalau nggak salah hari ini kan ada BRI, BCA koreksi gitu. Kalau kita mau ambil, mungkin itu bisa jadi pilihan yang bagus gitu ya, Ko Arfan ya Ya, maksudnya. betul, 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 setuju, Iya, iya, setuju. iya, Ya iya. itu yang blue chip sih, yang blue chip sih oke. Kalau Mm-mm, banking tuh nggak ada masalah, mestinya oke. mm-mm, mm-mm. Iya, ini soalnya wah gila BNI sampai minus 3,7 gitu. BRI Mm-mm. 1,8. Nah, mungkin ini yang bisa diperhatiin sama Cuan Troopers. Tapi kalau kita ngelihat eh, 10 saham big caps kan ada teknologi juga tuh, Ko Arfan. Nah, BRI gimana itu nih kan kalau minus 1,8 ini kan karena tutupan iya, juga. Kalau tech itu iya. sebenarnya menurut saya beberapa sudah menarik. Cuman Mm-mm. memang sentimen tech itu lagi jelek banget. Hmm. Oke, oke, oke. Tuh, Sentimen. gua mazhab bingung, ada yang bingung tuh dia bilang ya sama gitu. Semua juga Yang bingung, nomor Pak. dua, yang masap nomor dua berarti sama. Saya juga Iya. bingung ini. Udah 6 hari nih merah. Udah mulai Dulu pesimis nih ada bawaannya. dulu ada bercandaannya nggak tahu ya teman-teman teknikal ya, katanya biasanya rebound itu selalu terjadi di hari ganjil. Maksudnya hari Iya ganjil ya, kalau udah ini kan 6 hari kan, iya. 6 hari turun, hari ketujuh Heeh, ada heeh. kemungkinan naik. Nanti kalau nggak kemungkinan lagi di hari ke-9 katanya, di hari ganjil katanya. Saya nggak tahu kalau teknikalnya Kayak bener, saya nggak tahu bener. Kata orang begitu ya udah, saya sih kayak terima kayak aja. ngitung kancing gitu ya. Oke, Iya. kancing keberapa? Kancing ganjil apa kancing genap? Oke, oke. Ini nih bagus nih komennya Ci Jess nih. Yang bingung beli reksadana stable fund di Saya Kaya. Nah, gitu dong ya. Daripada bingung-bingung, duitnya nggak tahu mau diapain, beli aja reksadana. Tanam dulu ya. Gitu ya, Ya, Ko yang pasti Arfan. mesti stay invested di tempat Heeh, yang satu yang benar. nyaman, yang bener Mhm, ya nyaman, kedua yang mestinya bener ya, gimana cara tahu bener atau mhm, enggak, mesti banyak tanya, banyak belajar, banyak baca. Sebabnya udah mhm, pasti inflasi itu di mana-mana. Sekarang di Jakarta aja, nggak usah ngomong Amerika yang mhm, inflation year on year-nya 8,2, di Indonesia aja apa juga udah mhm. naik harganya sekarang. Apa sih eh, yang murah sekarang atau yang nggak naik? Nggak ada. Sekarang semuanya naik. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Anggapannya udah Mm-mm. ekonomi recovery gitu ya. Ekonomi udah berputar kembali. Jadinya banyak harga yang naik. Kan ini juga didorong kenaikan BBM dan juga kenaikan listrik kemarin ya. Kok ya? Mm-mm. Nah, Ko Arfan, ini kan sesuai dengan tema kita. IHSG di Q4 2022 gitu. Proyeksi besarnya dulu nih. Ko Arfan nih, Q4. Apa sih yang akan paling mempengaruhi IHSG kita di Q4? Apakah story-nya masih nggak jauh-jauh dari yang Q3, Q2, Q1 kemarin? Kalau pandemi kan kayaknya udah mulai berkurang-berkurang nih. Tapi kan masih ada perang kalau global ya, Rusia Ukraina, inflasi. Kalau di berita kemarin saya baca Sri Mulyani bilang hati-hati resesi sama krisis pangan tuh.
udah belum apa-apa udah muncul lagi apa namanya sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi market nih. Nah, menurut Ko Arfan sendiri gimana nih kok di Q4? Saya bilang sih Ibu Menteri Keuangan nggak apa-apa ya, kan bilangnya hati-hati kan Oh iya. memperingati. Lah kita aja kalau pulang kan hati di jalan ya, bye bye Oh, bye iya. hati di jalan ya. Lah, ya nggak apa-apa dong. Ya kan kita kan Siap. selalu waspada saya bilang. Saya Oke. sebagai, kalau saya ini numpang nama nih, kalau saya Iya, sebagai iya. yang sekolah juniornya beliau kan ya mendukung beliau, support dong, support. Siap, Ya. siap. Oke, kalau untuk Indonesia, apa tadi pertanyaannya Daniel itu apa yang ngedrive Yang bisa, Indonesia? uh, uh. Ya. Oke, yang pertama adalah sekarang ini, tahun ini, sepanjang tahun ini, semuanya itu macro driven. Mm-mm. Ekonominya seperti apa? Kalau kita Mm-mm. ingat-ingat di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini, semua orang udah tahu Fed akan naikin suku bunga. Tapi di saat itu semua orang ngomong kenaikannya itu 0,25 setiap Fed meeting. Sekarang udah 75 bips terus nih, udah 0,75 terus. Bahkan semalam setelah angka inflasinya keluar dan lebih buruk, tiba-tiba muncul probability untuk kenaikan interest rate-nya 100 bips, yaitu 1%. Ya, jadi kalau kita menelaah hampir 12 bulan yang lalu, banyak hal-hal yang di luar dugaan, tapi di luar dugaannya ini leaning toward to the bad points, to the worst case. Satu. Tadi saya bilang macro driven. Yes, Indonesia tidak bisa lari dari apa yang terjadi di global. Nah, untuk itu mau nggak mau kita harus lihat inflasi US seperti apa. Kenapa inflasi US sangat penting? Karena dengan inflasi yang tinggi, Fed mau nggak mau harus mengkontrol inflasi. Salah satu cara untuk mengkontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, again, mundur ke belakang, 12 bulan yang akhir tahun lalu atau awal tahun ini, semua orang berpikir terminal rate Fed interest rate-nya itu dulu 175 lah, 275 lah, sekarang tiba-tiba udah 475. Terminal rate itu adalah interest rate-nya tuh peak-nya di berapa, mentoknya di berapa. Yang tadinya 175 awal tahun, naik 275, orang masih tenang-tenang aja, sekarang udah 475. Ya. Jadi kita mesti tetap memantau inflation di US, no choice. Hubungannya dengan kenaikan suku bunga Fed. Yang pertama. Kedua, jangan lupa Fed itu juga akan melakukan quantitative tightening, yaitu melakukan penjualan bond, obligasi yang dimiliki oleh Fed. Dua-duanya ini berita buruk. Makanya saya bilang untuk US ekonomi pasti menurun. Tetapi kalau marketnya, if I have to guess, saya bilang nggak turun banyak, tapi sideways. Sideways-nya lebar. Ya. Kembali ke pertanyaan Daniel ya, ini muter-muter dulu nih. Untuk Siap. Indonesia, ya, untuk Indonesia, inflasi Indonesia itu saya bilang nggak bisa dijadikan patokan karena inflasinya itu one off karena kenaikan BBM. Jadi nanti bulan Agustus atau September tahun depan tiba-tiba inflasinya menurun. Year on year kita pasti tetap tinggi 6-7%, nanti begitu tahun Agustus September 2023 tiba-tiba menurun. Jadi grafiknya seperti gini nih. Naik tiba-tiba terus nanti terus di atas ya. Terus nanti turun. Agustus September tahun depan. Nah, untuk Indonesia sendiri ini pertanyaan Daniel Q4 ya. Q4 itu yang akan terjadi adalah earning season Q3. Ya, results quarter 3 akan keluar rata-rata di bulan Oktober dan bulan November. Kemudian bagaimana outlook-nya untuk financial performance quarter 4. Jadi nggak bisa selalu mentah-mentah ya. Contoh, results kuartal 3 bagus. Bukan berarti result kuartal 4-nya pasti bagus juga, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Kalau result kuartal 3-nya jelek, bisa jadi kuartal 4-nya bagus. Banyak faktornya macam-macam. Contohnya itu Mayora. Mayora itu result quarter 2-nya itu jelek banget. Tetapi itu adalah peak dari soft commodity. Mayora itu salah satu komponen COGS-nya itu adalah coconut oil. Coconut oil harganya itu sangat berkorelasi tinggi dengan CPO. Harga CPO itu peak di Q2. Jadi result Mayora di Q2 pasti
bukan pasti ya, hampir dipastikan atau kita memproyeksikan akan bottom di kuartal 2, kuartal 3 onwards dengan penurunan coconut oil, COGS-nya jadi membaik, results Mayora di Q3 dan Q4 better.